Selamat pagi saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Selamat kembali kita mendengarkan renungan pagi dari GPDI Raja Wali. Pada pagi hari ini saya masih meneruskan pelajaran tentang bangsa Israel yang sudah berada di Mesir. Pada waktu mereka berada di Mesir, jumlah mereka itu tidak seberapa banyak, sedikit. Tetapi kemudian mereka beranak pinak dan semakin bertambah banyak di Mesir, sehingga menimbulkan kecemburuan di hati orang-orang Mesir. Di kemudian hari muncullah seorang Firaun yang lain. Firaun itu adalah gelar bagi seorang raja Mesir, saudara-saudara. Jadi di kemudian hari setelah Firaun yang lama itu meninggal, muncullah Firaun yang lain yang tidak mengenal Yusuf dan menjadikan bangsa Israel budak. Dalam Mazmur 105 ayat 24 sampai 25, saya bacakan firman Tuhan demikian. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hambanya. Sebagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun terhadap permintaan Musa ketika Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi dipersulit oleh Firaun, ya saudara-saudara. Di dalam Yesaya 45 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Dia yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Yesaya 54 ayat 16. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi Allah juga yang menciptakan pemusnah. Kita melihat di sini bahwa Allah berkuasa, saudara. Allah dapat melakukan apa saja. Tidak ada seorang pun yang dapat menasehati Allah. Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dia berdaulat atas segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Jadi kalau bangsa Israel tadinya akan keluar dari Mesir, itu dihambat oleh Raja Firaun. Tetapi Allah mempunyai cara, saudara, untuk mengeluarkan mereka dengan 10 tulah. Akhirnya Firaun menyerah dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun, saudara-saudara. Allah mengatur segala sesuatu untuk membuat rencananya yang sempurna menjadi kenyataan. Rencana Allah sudah dimulai sejak Allah menciptakan manusia pertama. Terus berjalan dari zaman ke zaman. Sampai sekarang umat Tuhan atau gereja Tuhan dibawa terus kepada kesempurnaan. Kita baca itu di dalam Efesus pasal 5. Saya tidak usah bacakan ayatnya. Tuhan memakai 5 jawatan untuk membuat gereja Tuhan menjadi dewasa secara rohani dan akan bertumbuh terus menjadi sempurna, ya, seperti firman Tuhan menghendaki. Jadilah sempurna sebab Bapa sempurna adanya. Saudara harus ingat bahwa Allah tidak pernah mengeraskan hati orang yang mencintai kebaikan dan kebenaran. Ia hanya mengeraskan hati yang terus-menerus memilih yang jahat. Orang Mesir terus-menerus iri hati dan membenci kepada bangsa Israel. Ini peringatan bagi kita. Jika mulai timbul kebencian di dalam hati, timbul sakit hati, iri hati, cemburu kepada seseorang, kita harus cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan, agar jangan sampai iblis mengambil kesempatan dan ia bekerja lebih jauh
di dalam hati kita. Dan kita tidak dapat melepaskan, saudara-saudara, hal-hal yang jahat itu dari dalam hati kita. Kalau iblis sudah mengeraskan hati kita, saudara, kita tidak bisa lagi melepaskan. Nah, karena itu kita harus cepat-cepat meminta ampun kepada Tuhan bila mana kita bersalah. Israel berada di bawah perbudakan selama kurang lebih 400 tahun. Bangsa Israel begitu membutuhkan seorang penolong. Siapa penolongnya ya kita tahu. Dia adalah Musa. Musa dipilih Allah untuk menjadi pelepas. Ya, kita tahu di dalam Mazmur 105 ayat 26. Diutusnyalah Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya untuk melepaskan umatnya dari penindasan dan perbudakan Mesir. Allah memilih orang-orang tertentu yang ia percayakan dengan kasih karunia dan hikmat yang besar. Para pemimpin yang dipilih secara ilahi ini muncul pada waktu-waktu yang tertentu dalam sejarah untuk menggenapi rencana-rencana Allah dan umatnya. Dan untuk membawa umatnya ke dalam fase tertentu. Contoh, Adam, Nuh, Abraham, Musa, Yosua, Daud, Salomo, dan para nabi, dan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya muncul dalam waktu yang telah Allah tentukan dalam sejarah untuk menggenapi rencananya yang besar bagi segala zaman. Dalam PB, Allah memakai para rasul untuk meletakkan dasar gereja. Rasul Paulus secara spesifik diurapi dan diutus untuk menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Pauluslah yang telah menegakkan pengajaran-pengajaran utama dan prinsip-prinsip iman di mana gereja dibangun. Di kemudian hari dalam sejarah gereja, hamba-hamba Tuhan seperti Wycliffe, Luther, Wesley dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa gereja keluar dari zaman kegelapan. Puji Tuhan, saudara-saudara, Musa sang pelepas untuk memimpin generasinya keluar dari perbudakan. Kita harus mempelajari kehidupannya secara rinci karena ia adalah pemimpin perjalanan tersebut. Dari kehidupan dan kehidupannya memberikan kita ilhaman untuk menyelesaikan perjalanan rohani pribadi kita. Biarlah kita terus, saudara-saudara, berada di dalam rencana Tuhan sampai kita semua menjadi sempurna. Sama seperti Bapa sempurna adanya. Saya kira sampai di sini renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami boleh mendengarkan renungan pagi ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami akan berjalan bersama-sama firman-Mu. Kami mau ada selalu dalam rencana Tuhan, supaya pada akhirnya kami memperoleh apa yang kami Tuhan perlukan, yaitu keselamatan yang kekal, keselamatan yang sempurna bersama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.